Oke, tonton kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Kali ini ada kabar gembira lagi ya mengenai pemain keturunan. Ya, tadi pagi kita sudah menyaksikan Martin Paes akhirnya disumpah dan malam ini ya ada dua sosok lagi. Yang ini kalau sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir tentu sudah tidak ada keraguan lagi, yakni Kelvin Verdong dan juga Jens Ravens. Nah, dia ini dua pemain ini ya memang diagendakan ini bertemu dengan Bapak Erick Thohir malam ini dan akan melakukan pembicaraan lebih dalam. Tentu kedatangan mereka bukan liburan atau yang lain, karena ini adalah agenda penting untuk mengurus kepindahan keluarga negaraan. Ya, lagi-lagi akan menjadi pembahasan menarik nontonnya. Jadi saya di sini minta dukungan kepada teman-teman yang suka dengan pemain-pemain keturunan dan juga updatean pemain keturunan. Jangan lupa ya untuk tekan like-nya sebanyak-banyaknya dan juga komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dua pemain ini ya, ini memang sudah saya bahas sebelumnya, bahkan ya sosok Jens Revan ini ya banyak yang mengatakan ini akan menjadi beban saja bagi timnas Bang karena dirinya masih muda, usianya masih 19 tahun sedangkan kita masih memiliki Ragnar Oratmangun, kemudian memiliki sosok Rafael Struijk. Nah, ini akhirnya terjawab ketika ya teman-teman Rafael Struijk kemarin tidak bermain. Bukan berarti dalam hal ini saya mengecilkan Ramadan Sananta ataupun Hoki Caraka. Tidak, teman-teman. Tetapi lagi-lagi ini kita berbicara mengenai kualitas dan juga jam terbang. Ya, Jens Revan bersama FC Dordrecht U21 ya. Dirinya dari 18 penampilan dia sudah mencetak 11 gol. Posisinya ini adalah seorang striker. Untuk masa depan dirinya ya mungkin banyaklah yang meragukan dalam hal ini tentang masa depannya karena Dordrecht pun saat ini berada di Eerste Eredivisie atau di Divisi 2 Liga Belanda. Tetapi kalau dilihat saat ini memang pesona ya dan juga bagaimana kemampuan dari Jens Revans ini patut diperhitungkan. Jadi untuk masalah striker menurut saya kalau kehilangan Struijk saja kemarin kita saat melawan Uzbekistan agak keteteran, ya semoga saja ini bisa menjadi tandem dan juga pelapis Struijk yang sangat bagus. Bisa juga malah nanti ke depan dia bisa lebih bagus. Karena kalau berpikir ya, pemain ini saat ini ya teman-teman, dia selalu menjadi starter bersama klubnya. Kemudian usianya 19 tahun sehingga jangkanya untuk mempelatih timnas Indonesia itu sangat panjang sekali. Jadi ini bisa menjadi modal bagus bagi timnas Indonesia. Jadi tidak perlu kita ragukan mengenai Jens Revan. Kemudian kita seharusnya mendapatkan oleh Romeni dan sebagainya. Kita harus bersyukur mendapatkan James Revan ini. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sosok Calvin Verdong. Ini juga ingin saya bahas dan juga ingin saya luruskan seperti ini. Memang di back kita ya, terkhusus di back kanan ya, dan juga di back kiri, itu kita sudah memiliki banyak sekali opsi. Karena kita banyak pemain-pemain kualitas ya, memiliki kualitas rata-rata itu di lini belakang. Tetapi yang menjadi spesial ya, ini menurut saya karena saya telah menganalisa beberapa pertandingan FC Nijmegen ya, dan Kelvin Verdong ini tidak pernah yang namanya dia tidak menjadi starter itu tidak pernah. Dia selalu bermain ya 90 menit, bahkan paling sedikit waktunya bersama klub itu ya. Dia digantikan di menit 84. Sisanya dia selalu bermain 90 menit selama 7 laga terakhir. Nah, ini artinya membuktikan bahwa dirinya memang sangat memiliki kontribusi besar. Dan ternyata ini ada momen menarik atau hal yang bisa dikatakan ini kelebihan pemain berdarah Aceh ini ya. Dia memiliki ya bagaimana kelincahan speed yang sangat tinggi. Nah, speed Kelvin Verdong ini ya atau kecepatan Kelvin Verdong ini di Liga Belanda
Ya, itu sudah diakui. Beberapa minggu yang lalu dia masuk ya Player of the Month ya, pemain terbaik bulan kemarin ya. Dan dia meraih penghargaan dengan beberapa rekor yang diciptakan. Salah satunya adalah kecepatan. Nah, ini menurut saya ya, Sintayong tidak main-main dalam merekrut, kemudian dirinya setiap menganalisa ya beberapa pemain yang akan bergabung bersama timnas itu tidak main-main. Nah, kalau seperti ini ya, kita sudah melihat bagaimana Jens Revan ya, kemudian Kelvin Verdong, ini kita semakin yakin. Jadi yang mengatakan bahwa ini akan mubazir ya, terkhusus Kelvin Verdong karena di lini belakang, itu salah besar. Karena memang ini menjadi kebutuhan tim dan semakin banyak pemain yang bagus, kompetisi dan juga level timnas itu semakin naik. Nah, kalau berbicara mengenai Asia Tenggara, tentu ya untuk saat ini kita berada di atas ya. Walaupun kalau dilihat Thailand pun sekalian ya, menurut saya Indonesia saat ini memang sangat diperhitungkan di level ASEAN. Apalagi saat ini kita sedang di fase ya, karena fase kita itu transisinya sedang levelnya sedang tinggi-tingginya. Karena kalau kita menang lawan Irak dan juga Filipina ya, kita otomatis lolos di ini ronde ketiga. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian, kita juga bisa menentukan nasib kita di kualifikasi Piala Dunia di tahun selanjutnya, ya, di tahun 2027 nanti. Kalaupun nanti kita lolos ke ronde ketiga, kita untuk menghadapi tim-tim ya di tahun 2027 itu lebih mudah. Karena secara langsung ya kita sudah mendapatkan ya posisi ya yang di levelnya itu tengah ke atas atau menengah ke atas, negara-negara menengah ke atas. Kalau kita sudah masuk di ronde ketiga, artinya kita akan melawan dua negara bawah kita. Nah, itu bisa ya meringankan beban timnas di kualifikasi Piala Dunia untuk episode selanjutnya. Ini hitung-hitungan kasar ya, dalam artian jika Indonesia tidak lolos di Piala Dunia 2026. Karena kita juga harus realistis. Tim kita baru saja terbentuk. Kalau memang nanti kita lolos di Piala Dunia 2026, ya itu adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi saya sangat ingat dengan statement Bapak Erick Thohir bahwa untuk membangun tim ini itu tidak gampang dan perlu proses yang lama. Dia meyakini bahwa untuk Piala Dunia 2030 itu bisa didapat ya dengan proses yang saat ini dijalankan. Nah, untuk 2026 itu bonus, tetapi juga dikejar, bukan berarti tidak ada target. Dan saat ini proses itu selalu dijalankan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita sudah bisa melihat siapa yang datang, kemudian beberapa pemain yang memang memiliki kelebihan dan juga jam terbang tinggi bersama klub itu semuanya sudah mulai bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, ibaratnya seperti ini. Saat ini kita tertuju ya pada Indonesia U23, timnas U23. Karena saat ini sedang banyak sekali sejarah yang sudah diciptakan. Tetapi lagi-lagi ya, ini akan menjadi momen bersejarah juga bagi timnas senior. Karena ini momen yang pas, kualifikasi Piala Dunia momen yang pas ya, karena ini adalah turnamen tertinggi ya dibanding Piala AFF, Piala Asia dan sebagainya. Karena ini adalah jalan menuju Piala Dunia dan ini adalah event yang tinggi. Jadi wajar saja jika PSSI memang memiliki target tinggi, kemudian proses-proses yang diusahakan itu memang sangat keras ya, dalam hal ini adalah upayanya sangat keras, lobby-lobbyannya sangat kuat, tetapi ya lagi-lagi saya sangat yakin Indonesia akan diperbincangkan di level Asia. Kita sudah memiliki Martin Paes, kemudian juga di belakang ada sosok Jay Ijes, kemudian Jordi Amat, ya, Justin Hubner, Rizky Ridho, ya,
Belum lagi ada sosok Nathan Cho ya, Ivar Jenner ya. Ada beberapa pemain juga yang menonjol seperti Marcelino, Witan, Egy yang mulai naik performa. Kemudian juga ada sosok Arhan ya. Banyak sekali pemain-pemain yang sekarang ya itu sudah mulai terlihat ya ke permukaan, dan ditambah lagi ada sosok Tom Haye. Bagaimana jika semua pemain ini fit ya, dan juga di satu laga mereka semua tidak ada kendala apapun. Itu saya sangat yakin timnas Indonesia akan sangat mengerikan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan datangnya ya sosok Kelvin Verdong, kemudian Jan Srevan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia ke depan ya ini akan mampu untuk bisa membuktikan kepada Asia dan dunia bahwa Indonesia berkembang pesat dari proses dan juga prestasi? Silakan kalian tulis di kolom komentar.